Saya akan bahasa Indonesia kan. Buat yang lebih lengkap, oke, sahabat morfologi. Oke. Kita mulai dengan Hosea 4 ayat 6. Mulai dengan Hosea 4 ayat 6 dikatakan, umatku, umat Tuhan, binasa karena kurang pengetahuan ya. Jadi kurang pengetahuan artinya ada pengetahuan yang tidak dimiliki tentu saja. Ada kesabaran di mana ada kebenaran yang kurang, lack itu kekurangan ya. Jadi bukannya enggak ada pengetahuan sama sekali, tetapi kurang pengetahuan. Jadi enggak cukup, artinya belum lengkap. Karena engkau itu umat Tuhan menolak pengetahuan itu. Karena umat Tuhan menolak pengetahuan itu, aku pun akan menolak engkau. Jadi di sini dikatakan dengan kekurangan pengetahuan ini umat Tuhan akan binasa. Artinya pengetahuan yang dibutuhkan ini adalah pengetahuan yang menyelamatkan. Jadi nggak bisa saya di sebelum tutup pintu atau setelah tutup pintu nggak bisa saya tidak mengetahui kebenaran ini ataupun menolak kebenaran ini. Karena kalau enggak, kalau saya tolak, artinya saya akan binasa. Di Wahyu 3 ayat 17 dikatakan, kamu bilang kamu kaya dan sudah berlimpah-limpah dengan apa yang kamu butuhkan, dan kamu bilang kamu tidak membutuhkan suatu apapun. Padahal kamu malang, melarat, miskin, buta, dan telanjang. Artinya di sini dikatakan bahwa umat Tuhan bilang mereka udah nggak perlu tahu apa-apa lagi. Semua yang mereka ketahui, mereka sudah rasa sudah cukup untuk mengetahuinya. Padahal mereka miskin, buta, dan telanjang. Artinya umat Tuhan pikir mereka nggak perlu belajar lagi. Mereka pikir bahwa mereka sudah tahu semuanya, padahal umat Tuhan binasa karena ada yang mereka belum tahu, dan yang mereka belum tahu itu mereka tolak. Kutipan di testimoni 7 ini dikatakan, Seventh-day Adventist telah dipilih Tuhan sebagai umat yang istimewa, terpisah dari dunia. Tuhan telah membuat orang-orang Advent ini, dia punya wakil-wakil di dunia ini. Dia telah memanggil mereka, jadi dia punya ambasador bagi dia dalam pekerjaan terakhir keselamatan ini. Kebenaran yang paling besar, paling lengkap, kebenaran yang sangat lengkap yang pernah dipercayakan kepada manusia telah diberikan kepada mereka, yaitu orang-orang Advent. Dan itu diberikan untuk dikabarkan ke dunia. Jadi kita lihat bahwa orang-orang Advent punya kebenaran itu sangat lengkap, maksudnya sangat banyak lah. Diberkati dengan terang. Baik, kita lanjut. Walaupun kita orang-orang Advent ini sudah diberikan kepercayaan akan kebenaran yang sangat limpah dan yang penting ini, yang untuk dikabarkan ke dunia ini, kita ini baru seperti bayi. Artinya, walaupun kita punya terang banyak, tapi kita seperti bayi. Artinya bayi belum tahu semuanya. Mengenai kita punya pengertian, dari yang kita perlu ketahui, kita baru bayi. Dan kalau kita baru bayi, artinya masih banyak yang bayi perlu belajar. Masih banyak yang kita perlu belajar. Pertanyaannya yang ditanyakan kepada aku, Miss White, apakah kamu pikir bahwa Tuhan masih ada terang bagi umatnya? Saya jawab bahwa dia ada terang yang baru bagi kita, tetapi terang yang baru itu adalah terang yang lama
yang akan menyinar dari firman Tuhan. Jadi nggak ada yang baru, karena itu baru bagi kita, tapi sudah lama ada. Dan terang yang kita miliki hanyalah cuplikan-cuplikan daripada terang-terang yang belum kita terima. Jadi di sini, Mbak, kita lihat bahwa umat Tuhan masih banyak yang harus dipelajari. Nggak bisa umat Tuhan bilang, saya nggak perlu belajar lagi. Karena yang kita ketahui itu adalah pengetahuan sebagai bayi, sementara bayi belum tahu semuanya. Jadi masih banyak lagi yang kita harus belajar. Oke, kita lanjut lagi. Kita memanggil diri kita sebagai pemelihara hukum Tuhan. Orang-orang yang memelihara hukum Tuhan. Tapi sebenarnya kita nggak mengerti apa prinsip-prinsip hukum Tuhan itu. Jadi walaupun kita bilang kita memiliki hukum Tuhan, sebenarnya kita nggak mengerti prinsip-prinsip hukum Tuhan. Dan kita nggak mengerti karakter kekudusan hukum Tuhan itu. Kita nggak mengerti. Kita tidak mengerti. Banyak yang mengaku sebagai guru kebenaran, nggak mengerti atau nggak ada konsep apa daripada apa yang mereka ajarkan tentang hukum Tuhan. Karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang nyata dalam kehidupan mereka tentang apa yang diajarkan. Jadi ada di sini dikatakan bahwa umat Tuhan punya pengetahuan nggak lengkap, dan yang nggak lengkap adalah dari hukum Tuhan. Pengetahuan hukum Tuhan, kita tahu hukum Tuhan adalah pengungkapan dari karakter Tuhan. Artinya umat Tuhan masih banyak yang harus dipelajari tentang karakter Tuhan yang diungkapkan melalui hukum Tuhan. Oke, apa kesimpulannya dari bagian ini? Ada terang yang masih akan menerangi umat Tuhan, bukan terang yang baru, tapi yang umat Tuhan nggak ketahui mengenai hukum Tuhan di akhir zaman ini, yang kita akan pelajari apa terang itu. Oke, kita masuk ke time of trouble. Time of trouble itu waktu Tuhan Yesus bangkit berdiri di bilik emas suci, dan pintu sudah tertutup bagi setiap manusia di dunia ini. Daniel 21 dikatakan, dan Michael akan berdiri, Tuhan Yesus, dan waktu dia berdiri, umat Tuhan akan mengalami masa trouble yang nggak pernah dialami dalam sejarah dunia ini. Lalu apa yang terjadi? Apa yang terjadi sebelum itu? Apa yang terjadi sebelum pintu tertutup? Saya melihat bahwa Tuhan ada anak-anaknya atau umat-umatnya yang enggak melihat dan enggak memelihara hari Sabat. Tetapi ini umat Tuhan. Tapi mereka belum melihat dan memelihara hari Sabat. Mereka tidak menolak terang hari Sabat. Dan di saat mulainya time of trouble, nah ini time of trouble kita akan lihat, ini bukan waktu Daniel 21. Karena time of trouble sudah mulai sebelum Daniel 21. Daniel 21 adalah time of trouble punya lanjutan, bedanya sudah tutup pintu. Di saat mulai time of trouble, umat Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus dan mengabarkan hari Sabat lebih lengkap lagi. Nah, kalau hari Sabat dikabarkan lebih lengkap, artinya sebelum itu pengertian hari Sabat belum lengkap. Dan orang-orang yang mengabarkan hari Sabat lebih lengkap ini adalah orang-orang yang sudah terima curahan Roh Kudus. Dan kita sudah belajar bagaimana syaratnya untuk menerima Roh Kudus, atau dicurahkannya Roh Kudus, kan? Dan pekabaran ini membuat gereja-gereja dan orang-orang Advent nominal. Orang-orang Advent tetapi seperti orang-orang Yahudi, tapi Yahudi KTP katanya. Orang-orang Advent KTP cuma nama tok, tapi sebenarnya nggak ada hubungan dengan Tuhan. Berbakti hari Sabat, yang kita sudah tahu sahabat mereka. Mereka marah terhadap pekabaran hari Sabat yang lebih lengkap.
Mereka marah karena mereka nggak bisa membuktikan salahnya daripada pekabaran hari Sabat yang lebih lengkap ini. Kita tahu orang-orang Advent berbakti hari Sabat. Jadi ada sesuatu tentang hari Sabat yang mereka nggak tahu. Dan waktu dikabarkan, mereka malahan marah, walaupun mereka nggak bisa membuktikan hal itu salah. Dan pada saat ini, anak-anak Tuhan yang belum memelihara Sabat bisa melihat dengan jelas. Mereka bisa lihat menjelas, artinya mereka bisa lihat dengan jelas hari Sabat yang lebih lengkap, bahwa yang mengabarkannya memiliki kebenaran, dan umat-umat Tuhan ini yang belum memelihara Sabat, mereka keluar dari gereja-gereja dengan nominal adventist, mereka keluar, dan mereka bersama dengan umat Tuhan yang mengabarkan pekabaran itu dianiaya sama-sama. Jadi kita bisa lihat bahwa kabaran hari Sabat ini kalau belum lebih lengkap, enggak akan membuat orang terima kebenaran ini tentang hari Sabat. Karena hari Sabat, pekabaran hari Sabat yang lebih lengkap inilah yang membuat di mana orang-orang yang belum terima hari Sabat akan menerimanya. Dan itu akan membuat orang-orang Advent nominal marah malahan. Marah bukan karena mereka lihat ini salah. Marah karena mereka bisa lihat bahwa ini benar dan mereka nggak bisa buktikan ini salah. Jadi yang kita akan belajar adalah apa ini pekabaran hari Sabat yang lebih lengkap. Apa ini? Apa pekabaran hari Sabat yang lebih lengkap ini? Dan setelah itu dikatakan bahwa setelah mereka keluar dan sama-sama dianiaya dengan umat Tuhan yang mengabarkannya, setelah itu ada pedang, masa kelaparan, masa wabah sakit, dan banyak kebingungan di bumi ini. Dan orang jahat berpikir bahwa yang mengabarkan pekabaran hari Sabat yang lebih lengkap ini yang menyebabkan semua bencana alam ini. Dan mereka beremuk untuk membunuh atau menyingkirkan umat Tuhan yang mengabarkannya, karena mereka pikir kalau saja kita bisa singkirkan mereka, pasti akan berhentilah bencana-bencana alam ini. Jadi kita bisa lihat bahwa ada pekabaran hari Sabat yang lebih lengkap yang nggak diketahui banyak orang yang berbakti hari Sabat, dan waktu dijelaskan mereka nggak bisa buktikan salah, tapi mereka menolaknya dan mau menyingkirkan orang-orang yang mengabarkannya, karena mereka pikir bahwa bencana alam ini disebabkan oleh orang-orang yang mengabarkan ini. Oke. Tadi yang kita bilang mulainya itu time of trouble tadi, time of trouble yang tadi waktu umat Tuhan mengabarkan hari Sabat ini nggak bicara tentang waktu tujuh tulah mulai dicurahkan. Tetapi ini time of trouble yang sudah mulai sebelum pintu tertutup. Dan disitulah pekabaran hari Sabat yang lebih lengkap dikabarkan. Kristus masih berada di dalam Ka'bah, di rumah suci, dan pada saat itu, waktu mereka mengabarkannya, pekerjaan keselamatan sudah mau tutup, tapi belum, dan di bumi ini mulai ada trouble. Jadi kita sudah masuk time of trouble, tapi pintu belum tertutup. Dan di sini katakan trouble-nya bangsa-bangsa akan marah. Namun ditahan oleh 4 mata angin, 4 malaikat, agar pekabaran malaikat ketiga bisa dikabarkan. Jadi di saat pekabaran hari Sabat yang lebih lengkap ini dikabarkan, bangsa-bangsa akan marah. Bangsa-bangsa akan marah. Dan kita tahu bangsa-bangsa akan marah, dan gereja-gereja dan nominal adventist akan marah juga. Dan pada saat itu hujan akhir atau refreshing akan dicurahkan untuk memberi kuasa atau power bagi umat Tuhan yang mengabarkan pekabaran malaikat ketiga, dan lateran itu dicurahkan untuk mempersiapkan umat Tuhan untuk bisa berdiri di saat 7 laknat dicurahkan. Jadi ini time of trouble ini sudah mulai, tapi pintu belum tutup. Dan waktu pintu tutup, barulah
7 laknat dicurahkan. Kita lihat punya gambar di sini. Ini gambarnya. Di sini time of trouble. Time of trouble mulai, dikabarkan hari Sabat lebih lengkap. Di sini umat Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus dan mengabarkan pekabaran malaikat ketiga. Gereja-gereja dan nominal Adventist marah dengan pekabaran hari Sabat yang lebih lengkap ini. Dan umat Tuhan keluar dan bergabung dengan orang-orang yang mengabarkan pekabaran hari Sabat yang lebih lengkap. Dan ini semua sudah mulai time of trouble, di mana bangsa-bangsa mulai marah. Lalu, tentu saja pekabaran sudah dikabarkan seluruh dunia, orang terakhir sudah terima atau tolak, lalu pintu tutup. Daniel 21, mulai dicurahkan 7 laknat. Dan di ujung daripada 7 laknat, Tuhan Yesus datang. Okay. Jadi inilah pekabaran terakhir tentang pekabaran keselamatan yang akan dikabarkan tentang hari Sabat yang lebih lengkap. Dan ini pekabaran terakhir yang pernah akan dikabarkan di dunia ini, yang akan menyongsong kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Lanjut, kita sudah lihat ya, bahwa time of trouble ini adalah di saat pekabaran mulai dikabarkan. Bumi ini adalah tempat persiapan untuk ke surga. Waktu di bumi ini adalah waktu musim dingin. Jadi penuh dengan penganiayaan, penuh dengan trouble. Tetapi sedikit lagi Tuhan akan datang. Penuh dengan susah dan saing. Tapi semua itu akan berakhir. Lalu orang-orang Kristen akan mengalami musim panas. Tuhan datang kan? Jadi kita bisa lihat bahwa sorrow itu sama dengan trouble. Di dunia ini akan ada sorrow, tapi itu sama dengan trouble. Trouble, sorrow, sighing, affliction, crying, itu sama dengan sorrow. Ya? Dan oleh sebab itu mari kita ke Markus 13 ayat 8. Kita ke Markus 13 ayat 8. Markus 13 ayat 8 dibilang bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kita tahu ini waktu bangsa lawan bangsa, kita tahu itu sudah masuk time of trouble tadi kan. Walaupun pintu belum tertutup. Bangsa lawan bangsa, kerajaan lawan kerajaan, akan ada gempa bumi di berbagai tempat, akan ada masa kelaparan, akan ada trouble. Ini trouble-nya. Jadi kita sudah baca tadi bahwa waktu bangsa lawan bangsa, kita sudah masuk time of trouble. Tapi pintu belum tertutup. Dan trouble ini adalah the beginning, awal daripada sorrow. Kalau kita ke atas tadi, kita baca bahwa tadi kita baca di awal time of trouble. Di awal time of trouble ada angering of nations. Kan? Di saat time of trouble, angering of nations. Jadi saudara-saudara, saya mau bilang bahwa kita sudah masuk time of trouble, tapi pintu belum tertutup. Karena cuma ada satu time of trouble. Dan time of trouble itu sudah mulai, lalu kabarkan kabar malaikat ketiga, pekabaran hari Sabat yang lebih lengkap, dan itu akan membuat gereja-gereja marah, dan umat Tuhan yang di luar kandang akan bergabung dengan orang-orang yang mengabarkan pekabaran hari Sabat yang lebih lengkap. Orang terakhir akan menerima atau tolak, lalu tutup pintu selama-lamanya, lalu 7 laknat dicurahkan, itu sama dengan masa kepecikan Yakub, lalu Tuhan Yesus datang, dan kita sudah masuk time of trouble. Kalau kita lihat apa yang terjadi beberapa tahun ini, kita sudah trouble sekali. Dunia ini sudah penuh dengan trouble. Kita lihat affliction, ini kan, mereka akan bawa dan menganiaya kamu. Ini kita tahu sedikit lagi akan terjadi. Jadi kita sudah memasuki time of trouble, dan pekabaran ini adalah pekabaran hari Sabat yang lebih lengkap. Jadi nubuatan sedang digenapi. Wahyu 11 ayat 18. Bangsa akan menjadi marah,
Ini kan, mulai time of trouble sebelum Daniel 21. Lalu murka Tuhan, lalu waktu orang mati. Jadi ada 3 peristiwa. Bangsa marah, yaitu mulai time of trouble sebelum pintu tutup, lalu murka Tuhan, lalu waktu orang mati. Mari lihat gambar ini. Gambar ini kita lihat bangsa marah, murka Tuhan, waktu orang mati. Di sini, waktu bangsa marah, itu time of trouble, dan pekabaran hari Sabat yang lebih lengkap dikabarkan, lalu tutup pintu, lalu wrath is come, ini 7 laknatnya, lalu time of the dead, kita tahu time of the dead adalah orang mati, bukunya dibuka di surga, untuk melihat kenapa mereka nggak selamat. Kita akan lihat lagi nanti. Jadi kita sudah masuk di nations angry, kita sudah masuk time of trouble, walaupun belum pintu tertutup, belum Michael stand up, belum 7 laknat. Kita di time of trouble, di saat pekabaran malaikat ketiga sedang dikabarkan, khususnya pekabaran hari Sabat yang lebih lengkap. Jadi kita lihat di Matius 24 ayat 6, kamu akan mendengar perang dan desas-desus perang, ini trouble. Dan bangsa akan bangkit melawan bangsa, ini time of trouble-nya kan. Dan akan ada kelaparan, sedikit lagi kelaparan. Penyakit-penyakit sudah ada, kita sudah tahu apa yang terjadi. Akan lebih banyak gempa bumi di berbagai tempat. Kalau dibilang apa? Semua ini adalah the beginning. The beginning kata lainnya commencement of sorrow. Kata lain sorrow, trouble. Ini semua commencement of the time of trouble. Jadi kita sudah masuk time of trouble, sudah. Sedikit lagi. Pintu tutup, 7 laknat, dan Tuhan Yesus datang. Oke, mari kita lanjut. Sangat dibutuhkanlah bahwa manusia harus dibangunkan dari bahaya mereka. Agar mereka bisa dibangkitkan atau dibangunkan untuk mempersiapkan untuk peristiwa-peristiwa yang sangat penting yang ada hubungannya dengan tutup pintu. Jadi kita harus bangun untuk lihat bahwa kita sudah hidup di akhir zaman dan pintu sudah tertutup dengan hal-hal yang terjadi belakangan ini. Seluruh dunia tahu apa yang terjadi selama ini sejak tahun 2000, akhir 2019 kan, 2020 sampai sekarang. Walaupun kayaknya sudah mereda, nah, dia akan tambah parah, saudara-saudara. Nah, kita sudah menjelaskannya. Jadi kita harus lihat bahwa peristiwa-peristiwa ini menunjukkan bahwa kita sudah menutup pintu. Kita sudah memasuki time of trouble, tapi belum tutup pintu. Peristiwa-peristiwa yang ada hubungannya dengan tutup pintu dan pekerjaan persiapan untuk time of trouble sudah dengan jelas dijelaskan. Tapi banyak orang tidak mengerti kebenaran-kebenaran yang penting ini, seakan-akan mereka nggak pernah mendengarnya. Setanlah yang merampas setiap impresi yang kalau mereka terima dan pelajari akan membuat mereka bijaksana agar mereka selamat. Dan karena mereka tidak mengerti, pada saat time of trouble, mereka akan kedapatan tidak siap. Mereka akan kedapatan tidak siap. Walaupun tidak seorang pun tahu jam atau hari kedatangannya, kita diberikan instruksi, dituntut untuk mengetahui bahwa kedatangannya sudah dekat. Kita juga diajarkan bahwa untuk tidak peduli akan amarannya, menolak atau mengabaikan untuk mengetahui kedatangannya sudah dekat, itu fatal. Fatal, mematikan. Artinya kalau kita nggak bisa lihat bahwa hal-hal yang sedang terjadi sekarang adalah peristiwa-peristiwa yang adalah urutan peristiwa sebelum tutup pintu, dan 21, bahwa kita sudah masuk time of trouble walaupun belum tutup pintu, bahwa kita sekarang harus mempersiapkan diri untuk terima hujan akhir untuk mengabarkan pekabaran hari Sabat yang lebih lengkap, dan untuk sanggup berdiri di saat 7 laknat atau 7 tulah dicurahkan. Kalau kita nggak ngerti itu, di saat itu terjadi, kita nggak akan siap, dan itu akan mengakibatkan kita hilang selama-lamanya.
Oke, jadi kita akan belajar apa dan ini pekabaran hari Sabat yang lebih lengkap. Apa dan ini? Apa pekabaran hari Sabat yang lebih lengkap? Oke, kita akan belajar tentang Jubeli. Oke, Jubeli itu 50. Di Imamat 25 ayat 8 dan 9 katakan, kamu akan menghitung 7 tahun Sabat. 7 kali 7 tahun. Oke. Jadi, saya hitungnya tahun ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tahun ke-7. 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tahun ke-7, hitung 7 kali. Artinya 49 tahun. Dan setelah 49 tahun apa? Setelah 49 tahun kamu akan bunyikan trompet Jubeli untuk membunyikannya di hari ke-10 bulan ke-7 di hari Grafirat. Ini dia. Saya akan kasih ini. Jadi di sini 6 tahun ke-7. 6 tahun berikutnya tahun ke-7 kedua, 6 tahun berikutnya tahun 7 ketiga, 7 keempat, 7 kelima, 7 keenam, 7 ke-7, 49 tahun, lalu yang hijau ini tahun ke-50, itu tahun Jubeli. Jadi kita bisa lihat, ini sama dengan 6 hari, karena kita tahu 1 hari sama dengan 1 tahun, kan? 6 hari, hari ke-7, hari ke-7, hari ke-7, hari ke-7, hari ke-7, hari ke-7, hari ke-7. Jadi dia punya prinsip hari Sabat padat di sini. Padat sekali prinsip hari Sabat ya. Lalu tahun ke-50. Apa yang terjadi di tahun ke-50? Kamu akan menguduskan tahun ke-50 dan proclaim, mengabarkan liberty. Artinya kebebasan ya. Liberty itu memberikan kebebasan. Kamu akan proclaim, ingat kata itu, kamu akan proclaim liberty di tahun ke-50. Itu adalah Jubeli, lalu kamu akan mengembalikan semua kepada miliknya. Kamu akan mengembalikan orang ke keluarganya kalau sudah diperbudak. Artinya tahun ke-50 itu setelah 7 kali 7 tahun, 7 kali tahun ke-7, semuanya dikembalikan. Budak-budak dikembalikan, semuanya dikembalikan kepada pemilik awalnya. Apa hubungannya ini? Ya, terus. Jubeli itu dia. Oke, ini namanya Jubeli, 50. Ini artinya 50. Dan kamu akan proclaim liberty. Jangan lupa itu, kamu akan proclaim liberty. Tahun ke-50. Lihat di sini, early writing tadi kita katakan, kita akan proclaim hari Sabat more fully. Lihat. Dan kita lihat kan 7. Banyak sekali ini tahun ke-7. Lambang Sabat kan. Prinsip-prinsip hari Sabat, walaupun bukan hari Sabat. Prinsip-prinsip Sabat. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Lalu kembalikan semua. Proclaim liberty, proclaim Sabbath more fully. Jadi kita bisa lihat bahwa ini Jubeli ini ada prinsip-prinsip hari Sabat yang pada umumnya umat Tuhan nggak tahu lagi. Kita akan lihat. Di saat time of trouble, kita semua lari dari kota-kota dan desa-desa dan dikejar oleh orang-orang jahat yang masuk ke dalam rumah umat Tuhan dengan pedang. Mereka mengangkat pedang mereka untuk membunuh umat Tuhan, tetapi pedang itu patah dan jatuh seperti jerami. Dan sementara Bapa mengucapkan hari dan jam kedatangan Tuhan Yesus, dan dia ucapkan everlasting covenant kepada umatnya, dia bicara satu kalimat, lalu berdiam diri, dan suara itu seperti gulungan kertas yang terbuka gulungannya. Dan setiap kalimat yang diucapkan, umat Tuhan bilang, glory, haleluya. Dan wajah mereka diterangi dengan kemuliaan Tuhan, sebagaimana Musa waktu turun dari Sinai. Orang jahat tidak bisa melihat kemuliaan itu. Dan waktu berkat yang tidak ada akhirnya diucapkan kepada mereka yang telah menghormati atau memelihara
hari Sabatnya Tuhan holy. Dan ada suara kemenangan terhadap binatang dan image-nya. Jadi waktu Tuhan datang, dia akan berbicara dan akan mengulang dia punya covenant kepada yang memelihara hari Sabat yang kudus, dan hari Sabatnya adalah hari Sabat yang more fully yang dikabarkan, dan mereka akan akan kabarkan tentang Jubeli juga. Karena Jubeli ini dikabarkan dan ada unsur hari Sabatnya. Kita lihat apa semua itu nanti. Oke. Early Writings 35, kita lanjut. Dan mulailah Jubeli. Jadi tadi kutipan itu kan 34, halaman 34, sekarang kita ke halaman 35. Jadi kita lanjut kutipannya. Dan mulailah Jubeli. Dan saat itu tanah itu akan istirahat. Dan kapan mulai Jubelinya? Waktu Tuhan Yesus datang, tanah di bumi ini 1000 tahun kan istirahat. Dan mulailah Jubeli. Bukankah umat Tuhan dikembalikan kepada penciptanya? Bukankah orang-orang yang mati dikembalikan kepada keluarganya semua? Dan waktu Tuhan Yesus datang, mulailah Jubeli. Tanah akan istirahat. Semua dikembalikan. Kita lihat di Imamat 25 ayat 10, kamu akan menguduskan tahun ke-50 dan proclaim liberty. Okay. Liberty. Okay. Kamu akan proclaim liberty dan jubilee, dan itu ialah waktu umat Tuhan akan dikembalikan kepada penciptanya dari kuasa yang memegang dunia ini untuk Tuhan datang. Dan proclaim liberty sama dengan apa? Proclaim the Sabbath more fully. Mengabarkan hari Sabat lebih lengkap. Ada hubungan dengan hari Sabat. Nah, hari Sabat yang lebih lengkap ini yang kita akan pelajari. Kita sudah tahu hari ke-7. Tapi apa daripada hari ke-7 yang lebih lengkap? Yang nampaknya umat Tuhan nggak tahu. Dan kalaupun diberitahukan, tolak dan marah. Oke, kita lihat ya. Di Daniel 7:5, tapi sebelum Daniel 7:5 dikatakan di sini bahwa dia akan merubah waktu dan hukum, dan kita tahu dia adalah kepausan. Ini kita lihat bahwa Desember 8 2015 sampai November 20 2016 Paus bilang itu Jubilee. Kita tahu bahwa Jubilee itu terjadinya di musim autumn, dan di tahun 1844 itu Oktober 22, jadi musim gugur ya. Sementara kepausan punya Jubilee itu musim winter atau musim dingin. Jadi kita bisa lihat bahwa kepausan punya Jubilee beda dengan Jubilee Alkitab. Dan Jubilee Alkitab itu adalah hari Grafirat, Day of Atonement, Judgment Day. Artinya dia sudah rubah, dia punya Day of Atonement dari musim autumn atau musim gugur ke musim dingin. Oke, kita akan lihat dia sudah rubah. Kita tahu dia rubah 10 hukum. Apa ini times yang dia rubah? Apa times yang dirubah? Kita tahu bahwa Jubilee itu, Day of Atonement itu di Imamat 23. Hari ke-10 bulan ke-7. Itu yang dia rubah. Jadi selain rubah hari Sabat, dia rubah waktu daripada, dalam hal ini, Jubilee atau Day of Atonement. Dari musim gugur, dia pindahkan ke musim dingin. Sama dengan Tuhan Yesus waktu lahir, Tuhan Yesus nggak lahir di musim dingin. Karena gembala-gembala nggak bisa mengembali domba mereka sementara musim dingin. Harus sebelum musim dingin, karena gembala masih mengembalai. Jadi musim apa? Sekitar musim fall, gugur. Dan apakah hari kelahiran Tuhan Yesus yang dibilang menjadi Christmas digeser ke musim dingin? Sama kan? Digeser ke musim dingin. Oke, jadi kita akan lihat tentang Jubilee di sini ya. Kita akan lihat tentang Jubilee. Jubilee di sini
ini tahun Sabat, tahun ke-7, Sabat tahun ke-7 kan Imamat 25. Lalu 7 tahun kemudian Sabat ke-7, 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 Sabat ke-7. Dan kita akan lihat bahwa di Imamat 23 bahwa Paskah itu kita tahu mulainya bulan pertama hari ke-14. Dan tahun pertama hari jatuhnya hari ke-6, hari Jumat. Tapi tahun kedua bukan hari Jumat lagi. Tahun ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh beda. Lalu tahun ke-8 dia kembali ke hari yang sama pada tahun pertama. Sama juga dengan hari pertama Tuhan Yesus dikuburkan. Itu hari Sabat. Tuhan Yesus mati kan hari Sabat. Walaupun sudah masuk kubur sebelum buka Sabat. Tapi sepanjang hari Sabat. Dan itu adalah unleavened bread. Jadi unleavened bread pertamanya hari Sabat. Tapi tahun kedua bukan hari Sabat. Tahun ketiga, 4, ke-5, 6, 7 enggak. Lalu habis 7 masuk tahun ke-8, yaitu tahun pertama lagi, baru kembali hari Sabat. Artinya hari Sabat Jubeli ini hari ke-7, bukan 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 hari ke-7, kembali ke hari ke-7. Tahun ke-7, sorry. Jadi tahun ke-7, tahun pertama, hari Sabat, Day of Atonement-nya hari Sabat, dan tahun ke-8, yaitu kembali tahun pertama, Day of Atonement-nya hari Sabat. Karena kita tahu, pada tahun pertama, Day of Atonement itu hari Sabat, hari ke-7. Jadi dia 1, 8, itu satu lagi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Sabat lagi. Jadi kita bisa lihat, Sabat ke Sabat. Sabat ke Sabat. Karena dirayakannya di hari Grafira, bulan ke-7, hari ke-10. Dan itu jatuh pada hari Sabat di tahun pertama, setiap tahun pertama. Jadi kita lihat prinsip hari Sabatnya. Prinsip hari Sabatnya ada. Lalu ini Sabat. Ini proclaim the Sabbath more fully, proclaim liberty. Lihat? Ini dia. Oke, jadi kita bisa lihat bahwa Tuhan masih menggunakan Jubeli ini. Karena waktu Tuhan Yesus datang dibilang Jubeli. Dan Jubeli ini mulainya pada hari Grafirat, Day of Atonement. Kita tahu 1844 itu Day of Atonement, itu Oktober 22, 1844 itu Day of Atonement. Itu Imamat 23, 27. Jadi tanggal-tanggalnya masih dipakai. Karena Oktober 22, 1844 itu berdasarkan perhitungan kalender surga, bukan Gregorian. Masih dipakai untuk bisa tahu Oktober 22. Mereka masih lihat bulan untuk tahu awal bulan, lalu setelah itu lihat matahari untuk hitung berapa hari kemudian. Jadi kita bisa lihat bahwa itu waktu, penentuan waktu masih digunakan Tuhan. Walaupun dia punya korban nggak ada lagi, tapi penentuan waktu, appointed time masih digunakan. Buktinya Oktober 22. Persis sesuai dengan Imamat 23. Artinya Tuhan masih menghitung dia punya hari-hari raya ini dengan cara Imamat 23 masih berlaku. Oke, kita akan baca kutipan berikut. Imamat 23:7, hari ke-10 bulan ke-7 adalah Day of Atonement. Ini tahun pertama ya. Tahun pertama, tahun ke-8 itu tahun pertama. Karena tahun kedua bukan hari Sabat lagi. Dan apa yang terjadi? Biarlah itu hari Sabatmu, hari Sabat istirahat. Hari Sabat itu 7676, ini hari Sabat ke-7. Jadi waktu Day of Atonement di tahun pertama dan tahun ke-8 dan selanjutnya itu hari ke-7. Jadi di tahun pertama mereka punya hitungan Jubli, ini hari ke-7 dan ke-8-nya atau berikutnya itu adalah waktu masuk
setelah 7 yang kuning ini Jubli, itu adalah 1 tahun itu adalah Jubli, dan itu adalah hari Sabat, Day of Atonement. Proclaim the Sabbath more fully. Jadi prinsip hari Sabat itu banyak. Memang hari Sabat cuma hari ke-7, tapi prinsip-prinsip hari Sabat bukan hanya terdapat di hari ke-7. Prinsip istirahatnya, prinsip kebebasannya, dikembalikannya semua itu, prinsip hari Sabat itu padat di Alkitab. Bukan hanya pada hari ke-7 saja. Prinsip hari ke-7 lebih lebar, luar, dan dalam daripada hanya hari ke-7. Ini dia. Jadi di sini, di tahun pertama, Day of Atonement-nya hari ke-7, lalu tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ke-7, lalu Jubli. Pas Jubli, itu mulai tahun pertama lagi, yang tahun ke-8, dan itu hari Sabatnya di Day of Atonement. Jadi bisa lihat bahwa Tuhan punya prinsip hari Sabat bukan hanya di hari ke-7, tapi tahun ke-7 dan tahun ke-50, dan setiap tahun hari Sabat, prinsip hari Sabatnya banyak sekali sehingga nggak bisa umat Tuhan lupa hari Sabat. Nah, mari kita lihat di tahun 1894 bahwa Tuhan masih menggunakan kalender surga Imamat 23 untuk tahu kapan peristiwanya terjadi. Demikian juga type yang berhubungan dengan kedatangan kedua Tuhan Yesus datang ini harus digenapi pada waktu yang telah ditetapkan dalam simbolnya. Di bawah sistem Musa, dibersihkannya Ka'bah atau hari Grafirat terjadinya pada hari ke-10 bulan ke-7 bulan Juz ya. Imamat 16:29-34. Waktu imam besar masuk ke dalam bilik masuci, kita tahu semua ceritanya itu. Dan hari ke-10 bulan ke-7, hari Grafirat adalah waktu Ka'bah dibersihkan, yang tahun 1844 persisnya di Oktober 22. Jadi, apakah Tuhan masih pakai appointed time, Imamat 23? Tuhan masih menggunakan perhitungan Imamat 23 tanpa korban-korbannya. Dan kita tahu Imamat 23 adalah feast, kalau kalian baca. Inilah feast-nya Tuhan. Dan itu masih dilakukan. Masih dilakukan sampai sekarang. Tuhan masih menghitung dia punya waktu berdasarkan perhitungan Imamat 23. Buktinya itulah yang ditemukan di Oktober 22, 1844. Nggak bisa kita bilang bahwa nggak bisa kita rayakan pada hari tertentu kalau Oktober 22 itu sesuai dengan yang kita sudah ketahui. Imamat 23 punya perhitungan. Oke, bentar ya. Oke. Kita tahu bahwa hari ke-10 bulan ke-7 adalah Holy Convocation. Dan Holy Convocation itu adalah pertemuan kudus, sama dengan di Kolose 2 ayat 16. Di Kolose 2 ayat 16 bilang, and holy day. Holy Convocation. Tahun pertama, tahun ke-8, itu tahun pertama lagi, diulang kembali, itu pada hari Sabat ke-7. Dan ayat 28, kamu nggak boleh melakukan pekerjaan pada hari yang sama, itu hari atonement. Itu akan menjadi hari Sabat istirahat. Kamu akan merayakan hari Sabatmu. Jadi ada tentang hari Sabat ini di mana walaupun kita kerja di rumah, tapi kita nggak kerja di kantor gitu. Walaupun bukan hari ke-7. Itu prinsip-prinsip daripada feast yang umat Tuhan nggak tahu. Setahu mereka cuma hari Sabat saja. Betul, hari Sabatnya sudah benar, tapi banyak prinsip hari Sabat
selain hari Sabat itu di Alkitab yang diajarkan, tapi umat Tuhan nggak tahu lagi. Ini sebabnya kabarannya dikatakan hari Sabat yang lebih lengkap, Sabbath more fully. Oke, mari kita lihat sini. Di time of the end, mulai 1844 dan seterusnya, setiap institusi ilahi akan dipulihkan kembali. Ya, jangan lupa ya, every divine institution akan dipulihkan kembali. Apa yang sudah rusak daripada hukum tentang hari Sabat, yang sudah dirubah, akan diperbaiki. Jadi, every divine institution yang diperbaiki ada hubungan dengan hari Sabat yang sudah dirubah. Jadi, dengan hari Sabat dirubah, semua konsep prinsip Sabat pun hilang. Dan akan diperbaiki semua itu sebelum Tuhan Yesus datang. Dan inilah yang dikabarkan tentang hari Sabat yang diperbaiki. Oke, mari kita lihat tentang hari Sabat di Yesaya 58 kita tahu sebagai orang Advent bahwa akan diperbaiki yang rusak, dibangun fondasinya, diperbaiki yang bolong, dan jalan-jalan diperbaiki. Kita tahu ini bicara tentang hari Sabat. Dan hari Sabat banyak sekali konsep-konsep prinsip hari Sabat yang namanya every divine institution akan diperbaiki. Dan ayat 13 dikatakan, kalau kamu berpaling dari kaki kamu pada hari Sabat untuk melakukan kehendak kamu, hari kudusku yang aku katakan adalah hari Sabat, ini dia. Jadi untuk yang diperbaiki itu hari Sabat. Hari Sabat punya prinsip yang akan dikembalikan sebelum Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus nggak akan datang sebelum umat Tuhan sudah memelihara Sabat dengan sepenuhnya. Nah, saya nggak bilang bahwa ada hari Sabat selain hari ke-7. No, hari Sabat cuma satu hari ke-7. Tapi prinsip-prinsip hari Sabat lebih luas daripada hanya hari ke-7. Dan dikatakan sini, hari Sabat akan diperbaiki, setiap institusi ilahi akan diperbaiki tentang hari Sabat. Yang umat Tuhan sudah nggak tahu lagi. Oke, mari kita lihat tentang bagaimana divine institution. Divine institution yang mana yang diperbaiki? Ini yang kalian pengen tahu kan? Yesaya 61 ayat 1, roh Tuhan, roh upon me sedang berada di dalamku. Itu saya bahasa Indonesia itu. Dan Tuhan telah mengurapi saya untuk mengabarkan kabar yang baik. Dia telah mengirim aku untuk memperbaiki atau memulihkan hati yang rusak, sudah hancur. Dan untuk mengabarkan proclaim liberty atau Sabbath more fully kepada yang ditawan dan dibelenggu. Jadi inilah kabaran hari Sabat, inilah yang waktu dikabarkan sedang memperbaiki atau mengembalikan apa yang umat Tuhan sudah tidak tahu lagi. Nah, mari lihat ya, kalau bicara tentang orang-orang yang selama ini terikat, terbelenggu, dan takut, mereka terbelenggu dalam hal apa? Kita baca Christian Experience Teaching, saya melihat mereka yang berjubah tameng ini berbicara kebenaran dengan penuh kuasa. Ada efeknya. Banyak yang bound. Banyak yang terbelenggu oleh istrinya, istri dibelenggu suami, atau suami dibelenggu istri, anak-anak orang tua, atau orang tua dibelenggu anak, orang-orang yang jujur, yang dilarang-larang untuk terima kebenaran, sekarang menerima kebenaran itu. Semua takut akan keluarga mereka hilang. Kebenaran sendirilah yang sangat berharga bagi mereka. Mereka selama ini lapar dan haus untuk kebenaran. Lebih berharga daripada kehidupan. Lalu, saya tanyakan, apa yang membuat perubahan ini? Sehingga orang-orang yang dulu dibelenggu ini sekarang rela tinggalkan yang memperbudak mereka? Jawabannya, hujan akhir. Hujan akhir itu apa? Loud cry. Artinya, apakah pekabaran loud cry
Sabbath more fully ini yang membuat banyak orang keluar yang selama ini diperbudak dan dibelenggu oleh situasi kondisi mereka masing-masing. Ini dia. Inilah proclaim liberty sama dengan proclaim jubilee sama dengan proclaim hari Sabat yang penuh. Yesaya 61 ayat 2, kita lanjut lagi. Untuk mengabarkan the acceptable year of Lord, dalam hal ini Jubilee kan? Dan memperbaiki, membebaskan, mengabarkan pekabaran hari Sabat yang lebih lengkap. Dan di sini, saya melihat bahwa hari Sabat adalah dan akan menjadi tembok pemisah antara Israel Tuhan dan orang yang tidak percaya. Dan bahwa hari Sabat adalah pertanyaan yang mempersatukan umat Tuhan yang sedang menunggu kedatangannya. Ada umat Tuhan yang belum lihat dan pelihara hari Sabat. Mereka belum tolak hari Sabat. Dan di saat mulai time of trouble, sekarang sebelum tutup pintu, umat Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus, loud cry, dan mengabarkan hari Sabat lebih lengkap. Mengabarkan hari Sabat lebih lengkap. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang yang selama ini takut dibebaskan dari rasa takutnya setelah mereka mendengar kabaran hari Sabat yang lengkap atau proclaim liberty. Jadi sekarang saudara-saudara ini sedang digenapi pada saat ini. 15 Imamat 25 ayat 10, kamu akan menguduskan tahun ke-50 dan mengabarkan liberty. Kamu akan mengabarkan liberty. Jadi pertanyaannya, apakah ini sudah Jubilee? Kita tahu waktu Tuhan datang Jubilee, tapi Jubilee itu sama dengan pekabaran yang membuat orang keluar dari gereja-gereja jatuh dan nominal Adventist ya waktu mendengar pekabaran ini. Apakah ini sudah Jubilee? Kita sudah masuk Jubilee, saudara. Jubilee sebelum Tuhan datang. Jadi bagian daripada Jubilee ini ialah untuk restore, cari pengertian Jubilee atau hari Sabat, dan pengertian Day of Atonement, hari Gerakhirat. Karena ini semua ada hubungan dengan hari Sabat. Kita harus tahu Jubilee, kita harus tahu Day of Atonement, dan Day of Atonement hanya bisa diketahui kalau ada hitungannya. Jubilee pun hanya diketahui dengan hitungannya. Mari kita lihat Feast of Tabernacle yang di Imamat 23 yang terjadinya setelah Day of Atonement. Bulan ke-7 mulai tanggal 15 sampai 22. Oke, kita lihat di sini. Bicaralah kepada umat Israel, bilang bahwa hari ke-15 bulan ke-7 akan kamu rayakan Feast of Tabernacle untuk 7 hari. Bulan ke-7 hari ke-15. Dan ini untuk tahunnya harus kita hitung bulannya berdasarkan mulai bulan. Mulai bulan itulah hitungannya. Dan ini nggak pakai kalender Gregorian. 1 Raja-Raja 12:32. Jangan lupa, every divine institution restored. Apa yang mau diperbaiki selain Jubilee dan Day of Atonement? Jeroboam, kita tahu raja pertama di utara setelah Solomon. Dia merayakan Feast Tabernacle ini bulan ke-8 hari ke-15. Sementara Tuhan perintahkan bulan ke-7. Dia rubah bulan ke-8. Artinya apakah pada waktu yang ditetapkan atau dia rubah waktunya? Dia rubah waktunya. Siapa di Daniel 75 yang rubah waktunya? Pausa. Dan Jeroboam membuat feast pada bulan ke-15. Dia geser. Bulan ke-8 hari ke-15. Mau tiru feast Judah di bulan ke-7 hari ke-15, dia geser 1 bulan. Bukan pada waktu yang ditetapkan. Kalian bilang, oke, ini dulu. Lanjut. Lalu 1 Raja-Raja 12:33, dia mempersembahkan di mesbahnya di Betel bulan ke-8 hari 15
sesuai dengan keinginan hatinya, bukan sesuai dengan perintah Tuhan. Bukan sesuai dengan perintah Tuhan. Dan dia melaksanakan Feast of Tabernacle. Nah, mari lihat sini. Lihat sini. Jeroboam ordained feast di bulan ke-8 hari ke-15 pada bulan itu. Ini Patriarchs, Prophets and Kings bilangnya. Lalu Jeroboam waktu dia buat bulan ke-8 bukan bulan ke-7, itu adalah raja punya pemberontakan terhadap Tuhan dengan dia set aside apa? Divinely appointed institution. Artinya, apakah Feast of Tabernacle divinely appointed institution? Feast of Tabernacle, Roh Nubuat bilang adalah divinely appointed institution. Kita baca tadi bahwa in the time of the end, di akhir zaman, every divine institution akan di-restore. Salah satunya Feast of Tabernacle. Apakah ini Sabbath more fully? Setiap divine institution akan di-restore. Yang sudah rusak akan tentang hari Sabat, yang sudah dirubah akan diperbaiki. Semua yang sudah rusak, sudah dilupakan, akan diingatkan dan akan diperbaiki. Salah satunya adalah Feast of Tabernacle. Kita tahu ada Passover, Wave Sheaf, ada Unleavened Bread, lalu ada Pentecost, lalu Blowing Trumpet, Day of Atonement, dan ada apa berikutnya? Ada Feast of Tabernacle. Ada berapa? Ada 7. Dan di 7-7 itu ada berapa Holy Convocation? Yaitu hari yang walaupun bukan hari Sabat, tapi hari yang holy. Walaupun bukan hari ke-7 dan bisa saja jatuhnya pada hari ke-7 pada tahun-tahun tertentu. Di bulan pertama ada 2. Hari pertama Unleavened Bread, Holy Convocation. Hari ke-7 Holy Convocation. 2. Pentecost. 3. New Moon. 4. Day of Atonement. 5. Hari pertama daripada Feast of Tabernacle. 6. Hari ke-8 daripada Feast of Tabernacle. 7. Ada 7 feast. Ada 7 Holy Convocation. Ada 7. 7. 7. Apakah Tuhan mau kasih tunjuk sesuatu di akhir zaman? Bahwa umat Tuhan sudah nggak tahu lagi prinsip 7. Umat Tuhan hanya tahu hari ke-7. That's it, nggak ada lain. Sementara hari Sabat harus dikabarkan more fully. Dan umat Tuhan dibinasakan karena tidak atau kurang pengetahuan hari Sabat. Feast of Tabernacle adalah divinely appointed institution. Di akhir zaman, every divine institution akan diperbaiki. Hari pertama, Holy Convocation. Hari ke-8, Holy Convocation. Mari kita baca sini. Dulu kala umat Israel diperintahkan untuk memelihara 3 feast per tahun. Nah, kita tahu 3-nya adalah dalam 3 bulan itu kan. Bulan pertama, bulan ketiga, bulan ke-7. Dan 3 itu mereka 3 kali datang ke Yerusalem. Pertama, Passover, Wave Sheaf, dengan Unleavened Bread. Kedua, bulan ketiga, Feast of Weeks, yaitu Pentecost. Itu first fruit namanya. Lalu bulan ke-7, ketiga kalinya mereka pergi untuk tinggal di Yerusalem, blowing on trumpet, lalu Day of Atonement, lalu Feast of Ingathering. Ini dia. Jadi, 3-3-nya Passover, Feast of Tabernacle, Feast of Weeks. Tuhan memberikan instruksi kepada peristiwa-peristiwa ini untuk bawa persembahan, untuk dipersembahkan kepada dia, dan nggak boleh ada yang datang tangan kosong. Tapi di zaman kita sekarang yang tadi dulu anciently, sekarang zaman kita sudah menjadi sangat fashionable untuk peristiwa-peristiwa ini membuat umat Tuhan dialihkan daripada apa yang akan memuliakan nama Tuhan. Jadi bisa lihat ya,
kenapa dibilang hari ini, kalau di zaman ini, kalau itu sudah dipakukan di kayu salib? Nanti katakan lihat lagi selanjutnya. Dan ini pertemuan tahunan ini, yang dalam 1 tahun 3 kali mereka ke Yerusalem, Passover, Feast Tabernacle, Feast of Weeks, hati mereka, orang muda, orang tua, akan dikuatkan dalam pelayanan Tuhan dan persekutuan satu dengan lain dari berbagai macam tempat, dan menguatkan ikatan satu dengan lain dengan Tuhan. Jadi waktu mereka kumpul, dikuatkanlah mereka punya hubungan satu dengan lain dengan Tuhan juga. Lalu Yosua lanjutkan, bukankah sangat baik untuk umat Tuhan at the present time? Bukankah sangat baik untuk umat Tuhan sekarang untuk merayakan Feast of Tabernacle? Kenapa mau merayakan Feast of Tabernacle kalau sudah dipakukan di kayu salib? Would it be for the people of God? Baiklah untuk umat Tuhan at the present time to have a Feast of Tabernacle. Kita harus dengan sukacita mengingat kembali bagaimana Tuhan telah membawa kita keluar dari bumi, dari kegelapan dan kesalahan, ke terang kasih karunia dan kebenarannya. Jadi apakah umat Tuhan perlu merayakan feast dalam hal ini, Feast of Tabernacle di akhir zaman? Patriarchs and Prophets 5:40. Jadi divine institution restored, hari Sabat, Day of Atonement, Jubilee, Feast of Tabernacle. Itu harus dikembalikan karena umat Tuhan tidak pelihara lagi. Umat Tuhan cuma pelihara perjamuan, dan pada umumnya 4 kali setahun, setiap kuartal. Padahal banyak sekali yang harus dilakukan karena banyak sudah dipakukan semuanya. Oke. Di sini katakan Sakaria 10:1, mintalah kepada Tuhan hujan pada waktunya. Apa pada waktunya? At the appointed time. Artinya lateran pun ada waktunya, bukan kapan saja Tuhan curahkan. Lihat bahwa lateran itu untuk memberikan pekabaran malaikat ketiga dengan power untuk kabarkan sahabat Mafuli. Lateran itu mempersiapkan umat Tuhan untuk berdiri di saat 7 laknat dicurahkan setelah tutup pintu. Dan sebelum itu umat Tuhan harus terima lateran yang kita sudah belajar waktu itu. Mari kita baca. Mintalah kepada Tuhan di waktu hujan itu. Mintalah kepada Tuhan hujan di waktu hujan akhir dicurahkan. Kita harus improve setiap kesempatan untuk menempatkan diri kita di saluran berkat. Di mana saluran berkat? Di tempat pertemuan gereja seperti camp meetings adalah saluran berkat untuk terima lateran. Di gereja-gereja di rumah, home church, di situ Tuhan curahkan lateran. Setiap saat kita bekerja untuk memberikan kebenaran bagi orang, di situ lateran dicurahkan. Adalah Tuhan punya kesempatan untuk mencurahkan hujan awal dan hujan akhir untuk mengabarkan pekabaran sahabat Mafuli dan bisa berdiri di masa kesucian Yakub. Apakah ada waktunya? Inilah waktu-waktunya. Ibrani 10 ayat 22. Ibrani 10 ayat 22, sorry. Marilah kita bergabung satu dengan lain, tambah dekat satu dengan lain. Kita membersihkan diri dengan air yang bersih, kita tahu firman Tuhan. Kita mempertahankan iman yang kita miliki tanpa goyang. Kita peduli satu dengan yang lain untuk mengungkapkan kasih dengan perbuatan baik satu dengan yang lain. Ayat 25. Janganlah kita lalai assemble sama-sama, berkumpul sama-sama, dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Apalagi kita lihat sudah dekat waktunya. Apakah penting feast ini? Karena feast ini adalah waktu di mana kita 7 kali per tahun dan setiap hari Sabat. Jadi ada setiap
minggunya, ada setiap bulannya, dan ada setiap tahunnya. Semua ini prinsip-prinsip hari Sabat yang selain hari Sabat dipakukan di garis salib. Yang sebenarnya nggak ada urusan untuk dipakukan di garis salib. Dan sudah tidak dilakukan lagi. Padahal inilah yang harus diperbaiki di akhir zaman. Sevanya 21, 22, dan 23 berkumpullah sama-sama sebelum undang-undang dijalankan, sebelum hari itu menjadi sekam, sebelum murka Tuhan 7 laknat dicurahkan, sebelum saat itu dicurahkan, berkumpullah untuk terima hujan akhir. Carilah Tuhan, cari righteousness, supaya kamu bisa disembunyikan di saat Tuhan mencurahkan 7 laknatnya. Untuk apa kita kumpul? Untuk terima latrain waktu kita gather together. Dan gather together-nya kapan? Inilah saat-saat kita feast itu, di situ kita gather, saling menguatkan satu dan lain. Tuhan mau kita berkumpul sama-sama. Nggak mau sendiri-sendiri. Karena kita tahu, karena Tuhan tahu kita sudah hidup di zaman dan kita sangat membutuhkan kehangatan satu dengan lain di saat kita bergabung sama-sama. Wahyu 14 ayat 9, malaikat ketiga mengikuti 2 dan 1 bersuara dengan nyaring dan mengatakan, barang siapa sembah binatang dan image-nya dan menerima tandanya, dia akan minum anggur wrath of God. Ini wrath anger. Kumpul, artinya kita punya assembly ini Tuhan sudah siapkan supaya kita tidak terima tanda binatang dan sembah binatang ini. Supaya kita tidak minum murka atau fierce anger of the Lord. Wahyu 11 ayat 18. Dan bangsa-bangsa marah. Oke. Di sini umat Tuhan mengabarkan. Lalu wrath 7 laknat. Lalu penghakiman orang mati 1000 tahun. Kita lihat kutipan di Early Writings 36. Tuhan Yesus akan keluar dari antara manusia dan Bapa sebagai perantara. Pekerjaannya selesai. Tuhan tidak akan tetap diam. Dia akan curahkan dia punya wrath. Dia akan curahkan dia punya laknat, wrath. Ini kan? Kepada mereka yang menolak kebenaran. Saya melihat bangsa marah, wrath of God, dengan penghakiman orang mati. Ini peristiwa yang terpisah dan berbeda, dan satu mengikuti yang lain. Artinya, nations angry diikuti dengan wrath of God, diikuti dengan 1000 tahun. Time of trouble, kabarkan pekabaran malaikat ketiga, Sabbath more fully, diikuti dengan tutup pintu. 7 laknat diikuti dengan 1000 tahun di surga. Bangsa-bangsa sekarang sedang marah. Dan imam besar kita masih di bilik mas suci. Dia akan berdiri. Dan waktu dia berdiri, 7 laknat. Untuk tidak terima tanda binatang, kita perlu terima latrain. Dan latrain itu dicurahkan di saat kita gather, assemble. Bukan cuma pada hari Sabat, tapi setiap kali ada feast dan Lord's Communion, dan setiap hari Sabat juga itu feast, Sabbath feast, weekly Sabbath feast, bilangan 28 dan 29, di situ Tuhan curahkan. Dan daily lagi, morning and evening worship, sama dengan dulu ada morning and evening sacrifices. Sekarang tanpa sacrifice, sekarang kita dicurahkan Roh Kudus. Lebih sering, lebih bagus. Buktinya di sebelum hari Pentekoste itu mereka sudah kumpul satu tempat, belajar sama-sama, saling menguatkan satu dan lain sebelum dicurahkan Roh Kudus. Bagaimana kita belajar Roh Kudus? Saya melihat 4 malaikat yang memegang 4 mata angin sampai Tuhan Yesus punya pekerjaan selesai di sanctuary. Barulah setelah selesai pekerjaannya, barulah dicurahkan 7 laknat. Laknat ini membuat orang jahat marah terhadap orang-orang yang benar.
Mereka pikir bahwa kitalah penyebab laknat ini dicurahkan kepada mereka. Dan kalau umat Tuhan bisa disingkirkan, mereka pikir laknatnya pun bisa disingkirkan. Dan oleh sebab itu dibuatlah undang-undang. Artinya ini sudah di time of trouble. Waktu Michael stand up. Pintu sudah tutup. Baru dibikin undang-undang untuk membunuh umat Tuhan. Dan umat Tuhan berseru untuk diluputkan. Inilah the time of Jacob's trouble. Jadi kita sudah masuk time of trouble, tapi belum masuk time of trouble setelah Michael stand up. Dan di situ umat Tuhan akan menderita dan diluputkan dengan suara Tuhan. 144 bersorak-sorai penuh dengan kemenangan. Wajah mereka dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Lalu saya melihat bahwa ada orang-orang yang sedang berteriak penuh dengan kesusahan. Di jubah mereka ditulis dengan huruf besar, kamu ditimbangan dan kedapatan ringan. Bisa tanya, siapa mereka ini? Malaikat bilang, mereka ini dulu pelihara hari Sabat dan sudah tidak pelihara lagi. Mereka sudah tinggalkan hari Sabat. Dan mereka bilang, kita percaya kedatangan Tuhan Yesus. Kita sudah ajarkan kedatangan Tuhan Yesus. Sementara mereka sedang berseru, mereka lihat tulisannya yang menulis bahwa kamu telah menginjak-injak hari Sabat. Bagaimana hari Sabat telah diinjak-injak? Bagaimana hari Sabat diinjak-injak? Hari Sabat diinjak-injak dengan prinsip hari Sabat. Selain hari Sabatnya diinjak-injak, prinsip-prinsip hari Sabat yang kita temukan di Jubilee, Day of Atonement, Holy Convocation, di bulan pertama, bulan ketiga, bulan ketujuh, ada tujuh-tujuhnya, dan pertemuan-pertemuan itu diinjak-injak. Karena mereka tidak mengerti hari Sabat yang more fully, mereka nampaknya sedang injak-injak prinsip hari Sabat. Mereka lah yang sedang menangis seperti singa mengaum-ngaum karena mereka sadar mereka hilang di time of trouble setelah tutup pintu. Bapak mengajarkan bahwa kita harus berkumpul, kita harus assemble di dalam rumahnya untuk membina satu karakter kasih yang sempurna. Dan kita punya pertemuan ini akan membuat kita fit untuk tinggal di kerajaan surga. Coba lihat. Bapak ajarkan bahwa kita harus assemble. Assemble-nya kapan? Hari Sabat, setiap bulan, tahunan. Bulan pertama hari ke-14, 15 sampai 21. Lalu hitung 50 hari setelah keesokan hari daripada hari pertama unleavened bread. Di situ lagi ketemu lagi. Lalu bulan ke-7 hari pertama, hari ke-10, hari ke-15 sampai 22. Itu tahunan punya. Setiap Sabat itu adalah feast. Setiap bulan pertama itu feast dan tahunan tadi. Tuhan mau kita ketemu. Dan ini mempersiapkan kita untuk tinggal di surga. Di surga kita akan assemble di sanctuary dari Sabbath ke Sabbath, mingguan. Dari bulan ke bulan, bulanan. Lalu berikutnya, tibalah waktunya bahwa semua orang akan datang ke Yerusalem dari tahun ke tahun. Lihat ya. Minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, to worship King, to keep the Feast of Tabernacle. Bukankah ini semua divine institution? Jadi hari Sabatnya, hari bulanannya, dan feastnya, salah satunya Tabernacle. Kita masih keep Feast of Tabernacle. Masih. Karena kalau di dunia kita assemble, semua yang kita lakukan di dunia adalah
persiapan untuk lakukan di surga. Kita akan worship Tuhan dari Sabat ke Sabat. Hari Sabat tetap hari Sabat. Tapi prinsip hari Sabat ada di setiap bulan, di setiap minggu, di setiap tahunan punya Feast Tabernacle. Dan ayat 17. Dan mereka yang tidak mau worship ke Yerusalem, tidak ada hujan bagi mereka. Semua keluarga Mesir yang tidak mau naik ke atas atau ke Yerusalem, tidak ada hujan, tapi akan terima apa? Akan terima laknat kutuk Tuhan. Dan karena mereka tidak mau pergi untuk keep the Feast of Tabernacle. Inilah penghakiman orang Mesir. Inilah penghakiman bangsa-bangsa yang tidak mau keep Feast of Tabernacle. Jadi walaupun kita berbakti hari Sabat dan kumpul hari Sabat, tapi kenapa setiap bulan enggak? Kenapa Feast Tabernacle enggak? Passover enggak? Unleavened enggak? Pentecost enggak? Day of Atonement enggak? Ini yang dibilang tadi. Mereka telah injak-injak prinsip hari Sabat. Mereka pikir bahwa sudah cukup hari Sabat saja. Mana yang tadi kutipan itu? Oh, sudah kelewatan. Mereka pikir bahwa cuma hari Sabat saja. Padahal Sabbath more fully. Mereka dulu pada hari Sabat, mereka telah injak-injak hari Sabat. Bahwa hari Sabat punya prinsip sangat dalam, lebar, dan luas di Alkitab. Tapi umat Tuhan sudah binasa. Akan binasa karena tidak berpengetahuan. Jadi kita lihat di sini ada hari ke-7, weekly feast, Lord's Communion, monthly feast, Passover, unleavened bread, wave sieve, Pentecost, Day of Atonement, Tabernacle, yearly feast. Kita bisa temukan itu di bilangan 28 dan 29. Kita lanjut sini. Setelah dicurahkannya Roh Kudus, dan untuk dicurahkan Roh Kudus harus di satu tempat dan harus one mind, sukacita kita dalam Tuhan akan meningkat di saat kita merenungkan kebaikan Tuhan dan pekerjaannya untuk umat Tuhan. Dan exercise ini, pertemuan-pertemuan ini menahan kuasa setan untuk bisa menguasai umat Tuhan. Mereka membuang roh pengeluhan, roh komplain, mereka akan memadamkan, mereka punya temper atau mereka punya sumbu pendek. Mereka akan dengan pertemuan ini akan membina karakter yang membuat mereka siap untuk tinggal di kerajaan surga. Apa semua feast ini? Semua feast ini, pertemuan ini yang dibilang nggak penting, yang sudah dilakukan, pertemuan tapi nggak ada tanggal-tanggalnya, padahal tanggalnya jalan terus. Salah satu buktinya, kenapa ada Day of Pentecost, persis 50 hari setelah Tuhan Yesus bangkit, 50 hari setelah Tuhan Yesus bangkit, bukan dari Tuhan Yesus bangkit, bukan setelah Tuhan Yesus bangkit, dari Tuhan Yesus bangkit. Dan Oktober 22, 1844 itu bulan ke-7 hari ke-10 kalender surga. Dikatakan di sini, walaupun kita memiliki terang yang banyak, kita hanyalah seperti bayi mengenai pengertian kita tentang kebenaran Tuhan. Masih bayi. Banyak yang umat Tuhan harus pelajari, banyak yang harus dirubah dari apa yang sudah dipelajari. Mari kita lihat di Yeskiel 36 ayat 27. Aku akan menempatkan rohku di dalam engkau dan membuat engkau jalan di dalam aku punya statutes dan memelihara aku punya judgment dan melakukannya. Jadi ada statutes dengan judgment yang umat Tuhan di akhir zaman nggak tahu lagi. Pokoknya hari Sabat. Dan Musa memanggil semua Israel dan berkata kepada mereka, dengarlah oh Israel, statutes dan judgment yang aku ucapkan di telingamu hari ini, kamu pelajari, kamu pelihara, dan kamu lakukan. Apa ada yang bilang, oh ini sudah dipakukan.
Ulangan 5:2. Dan Lord Jehovah God membuat satu perjanjian dengan umat Tuhan di Horeb. Kita tahu Horeb kan sini. Ini ulangan 5. Ulangan 5 mulainya dengan statutes, dengan judgment, covenant. Dan Jehovah enggak membuat covenant ini dengan kita punya bapak-bapak yang di Sinai, tetapi covenant ini dibuat dengan kita yang masih hidup hari ini. Setelah itu diulang 10 hukum. Jadi sebelum diberikan 10 hukum, dibilang ada statutes dengan judgment. Apa itu statute judgment? Itu udah dipakukan itu. Enggak. Statute judgment ini sangat tidak dipakukan. Umat Tuhan sudah tidak tahu lagi. Kan? Lalu setelah dibilang statute judgment, covenant, lalu dikasih 10 hukum. Kita lihat ke Maleakhi, kan kita sudah belajar Maleakhi. Ingat hukum Musa dengan dia punya statute dengan judgment yang akan dikabarkan oleh orang yang memiliki roh Elia di akhir zaman sebelum Tuhan datang. Jadi apakah umat Tuhan sudah lupa hukum Musa dengan statute dan judgment? Yang mereka ingat, hukum keempat, ingat hari Sabat. That's it. Tapi nggak tahu apa hukum Musa, nggak tahu apa itu statute dan judgment. Itu sebabnya diingatkan oleh Elia di akhir zaman sebelum Tuhan datang untuk terima latar ini. Lalu kita lanjut ke Yesaya 36. Yang mulainya statutes dengan judgment. Tadi kita lihat kan, Yesaya 36:27 statute judgment yang untuk menunjukkan bahwa itu ada hubungan dengan 10 hukum. Yesaya 36:33 inilah firman Tuhan, di hari saya membersihkan kamu dari semua kejahatanmu, saya akan menyiapkan kamu untuk tinggal di kota ini dan membangun kembali. Membangun, ingat kata membangun? Dan tanah ini yang tadi gersang akan menjadi seperti Taman Eden. Dan Tuhan akan membangun tempat-tempat yang rusak, menanam tempat-tempat yang gersang. Lalu ayat 38. Dan domba-domba di Yerusalem, dan mereka punya feast. Sebagaimana umat Tuhan di Yerusalem, di semua mereka punya feast. Demikian juga waste cities filled. Demikian juga kota-kota yang hancur diperbaiki, sebagaimana umat Tuhan punya feast akan dikembalikan karena sudah lupakan. Apakah di akhir zaman, di saat ada pekabaran feast, kita sedang menggenapi nubuatan. Karena sebelum Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus harus memperbaiki hari Sabat, punya prinsip-prinsip, dia punya feast. Untuk umat Tuhan dicurahkan Roh Kudus, baru Tuhan Yesus akan datang. Sebagaimana Yerusalem diperbaiki, dia punya feast akan dikembalikan. Imamat 23 ayat 39. Di hari ke-15 bulan ke-7, Feast of Tabernacle. Waktu kamu bergabung, kamu akan merayakan feast untuk 7 hari. Dan ditambah 1 hari kan, Tabernacle, hari ke-8. Di hari pertama, Sabbath. Tapi ini bukan Sabbath hari Sabat. Hari ke-8, Sabbath. Sudah lihat? Hari Sabatnya bukan hari ke-7. Hari ke-Sabatnya yang hari pertama daripada feast namanya Sabat, tapi bukan hari ke-7. Dan hari Sabat ini, hari ke-8 ini bukan hari ke-7. Bisa saja dalam pergantian tahun jatuhnya pada hari Sabat, tapi ini bukan hari Sabat hari ke-7, Feast of Tabernacle. Tapi dibilang hari Sabat, prinsip hari Sabat ada di feast. Tuhan ada prinsip-prinsip hari Sabat yang perlu dipelihara. Prinsip-prinsip daripada hari Sabat bukan hanya di hari ke-7. Ada hari-hari Sabat tahunan di feast itu yang memiliki prinsip hari Sabat. Yang sudah dipakukan sehingga umat Tuhan hanya tahu hari ke-7 hukum keempat. Inilah yang mau diperbaiki.
Sabat monopoli akhir zaman. Lihat sini. Ingat statutes dengan judgment law of Moses? Karena selalu melanggar hukum Tuhan, hukum 10 hukum diulang kembali di Sinai. Lalu Tuhan Kristus memberikan kepada Musa prinsip-prinsip keagamaan yang akan menuntun kehidupan umat Tuhan setiap hari. Dan apa yang Tuhan berikan kepada Musa setelah dia berikan 10 hukum? Statutes. Yang diberikan untuk menjaga 10 hukum. Statutes ini enggak bayang-bayang yang dipakukan di kayu salib. Tidak. Statutes ini bukan, hukum Musa ini bukan bayang-bayang dipakukan di kayu salib. Ceremonial law, iya. Ini bukan. Mereka harus dipelihara selama waktu berlalu. Ini enggak dipakukan di kayu salib. Statutes, judgment. These commands, statutes, di-enforce dengan kuasa 10 hukum. Dan statutes ini dengan jelas mendefinisikan 10 hukum. Artinya, Alkitab dijelaskan roh nubuat. 10 hukum dijelaskan law of Moses. Dijelaskan oleh statutes and judgment. Malahan ceremonial law pun menjelaskan 10 hukum. Tapi ceremonial law kita tahu, itu sudah dipakukan di salib, karena itu ada hubungan dengan kematian. Tapi dari kematian itu ada unsur kehidupannya juga, kita belajar sama. Jadi prinsip-prinsip hukum-hukum ini umat Tuhan sudah tidak tahu lagi. Hanya tahunya hari Sabat, dan hari Sabat pun itu sekedar hadir dan ketemu teman. Nggak ngerti lagi sebenarnya prinsip hari Sabat. Apalagi ini status dengan judgment yang mau dikembalikan, diperbaiki di akhir zaman. Jangan lupa, orang-orang yang tidak keep Feast of Tabernacle nggak akan hujan, nggak akan terima 7 laknat. Ini statutes ini seperti definisi 10 hukum, artinya menerjemahkan 10 hukum. Ini feast diberikan untuk ingat hari Sabat. Karena prinsip hari Sabat ada di feast. Dan banyak sekali hari Sabat tahunan yang menjadi peringatan tentang hari Sabat mingguan. Jadi Tuhan berikan ini untuk kita nggak pernah lupa hari Sabat. Sekali lagi umat Tuhan diingatkan akan kudusnya hari Sabat itu. Dan untuk umat Tuhan diingatkan kudusnya hari Sabat, diberikanlah feast tahunan. Jadi bagaimana umat Tuhan bisa ingat hari ke-7? Dengan memelihara feast tahunan lah. Umat Tuhan diingatkan hari Sabat. Ingat hari Sabat sama dengan jangan lupa yearly feast. Di mana semua orang-orang dari segala bangsa untuk assemble di hadapan Tuhan, membawa mereka punya persembahan syukur. Objeknya, jangan kita berkumpul hanya sekedar berkumpul. Semua ini diberikan, feast ini diberikan untuk kebaikan Israel. Ini diberikan untuk kebaikan Israel. Ini feast, semua feast ini diberikan untuk kebaikan umat Tuhan yang nampaknya sangat membencinya sehingga memakukannya di kayu salib. Hukum-hukum feast ini dicatat oleh Musa, dipelihara sebagai fondasi national law Israel. Dengan 10 prinsip-prinsip diberikan untuk mengilustrasikan. Dan ini adalah condition daripada digenapilah janji Tuhan kepada Israel untuk berdiam di tanah yang dijanjikan kepada Abraham, ialah kalau mereka memelihara 10 hukum, dan 10 hukum itu diilustrasikan, diingat, dan dijelaskan dengan feast-feastnya melalui hukum Musa. Kalau memenuhinya, barulah bisa
tinggal di tanah yang sudah dijanjikan kepada Abraham. Daniel 7:5. Apa di sini? Ketausan rubah times dengan laws. Waktu dengan hukum. 10 hukum kita tahu ada hari Sabat di situ. Dan ada jangan sembah berhala. Apa times? Apa times? Time appointed. Waktu feast yang Tuhan tetapkan yang mengilustrasikan hari Sabat. Hari Sabat dan ilustrasi hari Sabatnya di feast semua dirubah oleh the beast. Passover feast, unleavened bread dirubah. Otomatis waktu hari Sabat dirubah. Dengan merubah hari Sabat hari ke-7, waktu-waktu yang ditetapkan sebagai prinsip hari Sabat, otomatis dirubah juga. Times and laws. Di time of the end, akhir zaman ini, semua, lebih dari satu, semua institusi divine akan diperbaiki. Di saat hari Sabat dirubah oleh manusia, harus diperbaiki kembali. Dan bagaimana cara memperbaikinya kembali? Umat Tuhan harus obey kepada semua precept. Apa precept? Apa precept? Feast appointed. Dan lebih banyak lagi. The 10 precepts, law of Moses. Feast yang menjadi prinsip hari Sabat. Untuk hari Sabat divine institution diperbaiki, umat Tuhan harus memperbaiki dan memelihara semua precept daripada 10 hukum. Precept-nya di mana? Hukum Musa. Itulah caranya untuk membangun kembali, memperbaiki, dan memulihkan kembali hari Sabat di akhir zaman. Mari kita lihat zamannya A.T. Jones, dia tulis. Di sini katakan, ada perintah-perintah raja untuk membuat hari festival kafir diikutsertakan dalam perayaan orang Kristen. Dan pertama ialah memaksakan pemeliharaan melalui hukum pemeliharaan hari Minggu oleh Konstantin, ada 321. Dan kebiasaan ini merembet di daerah kekuasaannya. Inilah ambisi bishop daripada Rome untuk menghormati hari matahari. Jadi kita tahu Rome mulainya pertama hukum dirubah. Law. Roma buat hari Minggu. Law. Lalu kita baca terus. Dari Roma ada tambahan lagi yang dirubah. Selain sembah matahari, ada yang dirubah juga dari Roma. Orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi dulu, mereka merayakan Passover, peringatan kematian Tuhan Yesus. The true Passover, bulan pertama hari ke-14. Dan mereka lakukan ini di antara orang Gentiles yang sudah menjadi Kristen. Sesuai dengan perayaan yang selalu dilakukan pada Passover, hari ke-14 bulan pertama. Roma mengadopsi hari Minggu sebagai hari Passover. Jadi Roma sekarang selain dia rubah hari Sabat ke hari Minggu, dia rubah Passover ke hari Minggu. Passover di hari Minggu namanya apa? Paskah. Paskah. Di Indonesia namanya Paskah. Kalau di Amerika namanya apa? Easter. Dan Easter selalu jatuhnya hari Minggu. Jadi Roma rubah hari Sabat dan rubah feast. Di saat hari Sabat dirubah, feast pun dirubah. Dengan Tuhan Yesus punya kelahiran pun dirubah ke bulan musim dingin dari musim gugur. Sesuai dengan kebiasaan orang Timur, perayaan ini pada hari ke-14 bulan pertama, tentu saja
jatuhnya setiap tahun pada hari-hari yang berbeda. Roma dengan merayakannya selalu pada hari Minggu, dia merayakan pada hari Minggu yang paling dekat dengan hari ke-14 bulan pertama ini daripada tahun Yahudi. Dan kalau tahun pertama bulan ke-14 itu kebetulan jatuhnya hari Minggu, Roma akan merayakan Paskah atau Easter pada minggu depannya. Salah satu kenapa mereka mau samakan dengan orang-orang kafir. Mereka mau membuat menjadi sangat beda dengan orang Yahudi. Karena mereka memang benci orang Yahudi. Mereka mau tiru Yahudi punya, tapi merubahnya. Dan gak pernah mau menyamakan Paskahnya Roma dengan Passover-nya Yahudi. Jadi selalu hari Minggu, dan kalau Yahudi punya hari Minggu, atau kita punya, Yahudi kita, spiritual Jew. Kalau kita rayakannya hari Minggu, dia pindah ke minggu depan. Jadi bukan hanya hari Sabat yang dirubah laws, dia juga rubah times Passover. Cara menghitung Passover. Di Rome punya apa sih? Hari Minggu, law, feast day, times. Times and laws. Dia akan merubah times, ini hari Sabat ke-7. Times itu dia punya hari feast dan laws. Nah, waktu dibilang times, apa ini times? Apa yang dia rubah times? H2166 Ibraninya. H2166 namanya season. Musim. Apa season? Kalau kita lihat season, H2165. Season itu an appointed occasion, satu peristiwa yang ditetapkan. Season adalah peristiwa yang ditetapkan. Apa itu peristiwa yang ditetapkan? Genesis 1:14. Tuhan menciptakan terang di langit, dan salah satunya alasan untuk season. Ini 4150, season. Kata lain season apa? Assembly. Feast. Jadi waktu dia rubah time, dia rubah season, kata season, appointed season, dia rubah assembly time, dia rubah feast, dia rubah feast, dia rubah hari Sabat. Sama-sama memiliki prinsip hari Sabat. Satu hari Sabat, yang satu prinsip hari Sabat. Prinsip yang mengingatkan hari Sabat adalah feast. Roma rubah feast, dan mereka bilang dipakukan di kayu salib, padahal mereka sendiri bikin mereka punya feast, rubah harinya. Jadi kalau kita rayakan Paskah hari Minggu, kita sebenarnya sedang menerima Roma punya versi feast. Sedangkan umat Tuhan katanya feast-nya sudah dipakukan. Orang yang tolak feast Tuhan akan terima hari Minggu. Kecuali berubah dengan cepat. Hari Minggu, Easter. Sementara Konstantin, pagan sun worshipper ya, dia membuat orang memaksakan pemeliharaan hari Minggu. Hari Minggu sudah officially confirmed dengan Roman papacy. Jadi hari Minggu, Sunday loh kan. Ini Roma. Kita tahu nggak ada bukti di Alkitab satupun ayat yang membenarkan hari Minggu. Yang dibenarkan Alkitab adalah Saturday. Mereka sendiri yang bilang. Gereja Katolik bilang mereka lah yang rubah hari Sabat Saturday ke Sunday. Mereka rubah ke Sunday. Mereka yang rubah. Protestan nggak sadar dengan memelihara hari Minggu, mereka sedang terima otoritas daripada gereja Paus dengan memelihara hari Minggu karena dia berubah. Nah, kita lihat di sini. Dikatakan gereja di atas Alkitab. Gereja dibilang. Lalu kutipan berikut pertanyaannya, dari mana saya bisa buktikan bahwa gereja ada kuasa untuk buat feast atau holiday? Jadi pertanyaan, dari mana kamu bisa rayakan feast dengan holiday? Kita tahu holiday adalah Holy Convocation. Kolose 2:16. Dan holiday
New Moon and Sabbath. Dari mana gereja Katolik bisa membuat feast dengan holiday? Dia bilang, dengan merubah hari Sabat ke hari Minggu, itulah otoritas kita untuk bikin feast. Pertanyaannya, dari mana saya tahu kamu ada kuasa untuk Festival of Precept? Bikin festival. Dia bilang, kalau kita nggak ada kuasa, kita nggak bisa rubah hari Sabat ke hari Minggu. Artinya, apakah bukti bahwa mereka bikin feast yang baru, buktinya adalah mereka rubah hari Sabat ke hari Minggu. Jadi dengan rubah hari Sabat ke hari Minggu, otomatis mereka bikin feast. Dengan tolak hari Sabat, otomatis tolak feast. Jadi kalau saya tolak feast, tunggu tanggal main, saya terima hari yang sudah dirubah. Karena prinsip hari Sabatnya, saya nggak ngerti. Dan kalau saya nggak ngerti prinsip hari Sabatnya, otomatis saya akan tolak semuanya.